pagi pemirsa, saya Kim Nasution akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. HUT RI ke-75 Pemkab Simalungun terapkan protokol kesehatan. 1.460 napi lapas Tanjung Gusta dapat remisi hari kemerdekaan. Organisasi kepemudaan tuntut Kajari Tapanuli Selatan dicopot. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Pemkab Simalungun menggelar upacara peringatan Hari Proklamasi Republik Indonesia yang ke-75 tahun di lapangan kantor Bupati Simalungun Pematang Raya. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Beginilah suasana perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun yang dilaksanakan di lapangan kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Berbeda dengan tahun sebelumnya, upacara Hari Ulang Tahun Republik yang ke-75 tahun ini hanya diikuti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Simalungun, TNI Polri, serta beberapa perwakilan aparatur sipil negara. Hal ini dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bupati Simalungun JR Saragih bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Komandan Upacara Pasikamsos Korem 022 Pantai Timur, Mayor Infantri Hasanuddin, dan pembacaan teks proklamasi dilakukan Wakil Ketua DPRD Simalungun, Samrin Girsang. Pada peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini mengusung tema Indonesia Maju. Pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera berjalan dengan baik dan lancar. Kemerdekaan di masa pandemi COVID-19, Bupati Simalungun JR Saragih berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, dan memakan makanan bergizi. Dalam rangka perayaan 17 Agustus khususnya di Kabupaten Simalungun ke-75 tahun, kami bersyukur dan berterima kasih khususnya kepada Presiden yang sangat memperhatikan Kabupaten Simalungun, memberikan dukungan, dan termasuk juga kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Simalungun, tenaga kesehatan, TNI Polri. Kami bisa bekerja sama sehingga kita bisa memutus mata rantai, khususnya dalam suasana COVID-19 ini. Kalau kita lihat angka kepenurunan sejak pertama COVID di Simalungun ini sudah sangat menurun, dan adapun pasien-pasien yang terkapar itu biasanya ada penyertanya, bukan seperti dulu lagi. Jadi ada penyertanya, karena ada penyertanya itu dia berobat dari luar, sehingga sampai di Simalungun dia dikirim ke raya COVID dari rumah sakit lain. Nah, untuk itu kami juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang telah menemukan obat itu, dan sudah pernah juga kita coba kepada pasien yang ada di Simalungun. Ternyata memang kelihatannya obat itu cukup ampuh juga. Usai mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Simalungun bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Simalungun mengikuti upacara dengan menonton secara virtual upacara di Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Meski upacara dilakukan secara sederhana, namun tetap menunjukkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, dengan mengutamakan protokol kesehatan dalam perayaan HUT Kemerdekaan RI, komunitas sepeda tua atau ontel Sumatera Utara menggelar upacara dengan mengenakan busana ala pejuang.
Ratusan ontelis melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia dengan mengutamakan protokol kesehatan saat akan memasuki lokasi upacara yang digelar di kantor Sekretariat Ontel Sumatera Utara di Jalan Letjen Suprapto. Para peserta terlebih dahulu diperiksa suhu tubuh dan selanjutnya mencuci tangan. Ratusan peserta upacara kemerdekaan ini diikuti sejumlah komunitas dari berbagai kabupaten kota se-Sumatera Utara. Dengan berbusana ala pejuang kemerdekaan, para peserta melaksanakan upacara pengibaran bendera dengan khidmat. Seluruh peserta mengikuti upacara dengan mengenakan masker. Tahun ini, mereka berharap Indonesia dapat merdeka dari wabah virus COVID-19 yang melanda. Seluruh warga juga diminta agar sama-sama menjaga kesehatan dan terus mengikuti anjuran pemerintah dengan mengikuti aturan protokol COVID-19, sehingga warga dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ya, selamat pagi kawan-kawan semua, selamat pagi untuk Indonesia. Hari ini hari yang sakral adalah hari 17 Agustus ya. Sebenarnya sudah bagian rutinitas kita setiap tahun. Memang suasananya suasana pandemi. Tapi kita tetap satu pedomannya adalah protokol kesehatan dan itu sudah kita laksanakan. Setelah melaksanakan upacara bendera, ratusan peserta upacara melaksanakan parade dengan bersepeda ontel mengelilingi kota Medan sambil meneriakkan yel-yel kemerdekaan Republik Indonesia. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, organisasi mahasiswa Posma Sepi Kabupaten Simalungun gelar upacara bendera virtual bersama ratusan anak di lingkar Gunung Api Sinabung. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan kecintaan anak terhadap kemerdekaan RI pasca erupsi Sinabung. Inilah suasana upacara kemerdekaan yang dilakukan anak-anak desa Naman, Kecamatan Namanteran, yang mengalami dampak terparah paparan abu vulkanik pasca erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Yang diselenggarakan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia, Popma Sepi Aliansi Mahasiswa Kabupaten Simalungun. Terlihat anak-anak desa Naman antusias dalam melaksanakan upacara walau di tengah pandemi COVID dan erupsi Gunung Api Sinabung. Walau diterpa bencana, terlihat anak-anak tetap ceria dan semangat. Penyelenggara menjelaskan, kegiatan ini merupakan langkah para mahasiswa untuk memberikan semangat bagi anak-anak yang terdampak di tengah musibah yang melanda Karo. Terlebih untuk menumbuh kembangkan kecintaan anak-anak terhadap perjuangan pahlawan yang telah meraih kemerdekaan. Jadi kita memang sengaja melakukan detik-detik proklamasi pada pukul 10.17 sampai 10.20 tadi untuk membersamai seluruh masyarakat untuk sama-sama menghormat bendera dan mengeningkan cipta kepada para pahlawan kita yang telah gugur. Juga kemudian kita akan melakukan games seperti kawan-kawan lihat. Kita akan melakukan beberapa games yang mungkin nanti bisa membantu kawan adik-adik kita yang berada di sini. Juga ada sedikit bantuan yang memang sudah kita kumpulkan bersama dari mahasiswa sosial ekonomi pertanian Indonesia ataupun Popma Sepi. Jadi kita kumpulkan dan kita salurkan dalam bentuk bantuan sembako, kemudian alat kesehatan, juga ada beberapa snack-snack yang mungkin kita berikan kepada adik-adik. Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 di Kabupaten Karo terasa berbeda, karena kali ini dihadapkan dengan dua musibah, yakni musibah erupsi Gunung Api Sinabung dan musibah pandemi COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami.
Pemirsa, sebanyak 1.460 narapidana di Lembaga Permasyarakatan kelas 1A Tanjung Gusta Medan mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Remisi ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 1.460 narapidana penghuni Lembaga Permasyarakatan Tanjung Gusta kelas 1A Medan mendapat remisi. Para warga binaan yang mendapat remisi itu diantaranya narapidana dengan kasus narkotika, kriminal umum, dan tindak pidana korupsi. Dalam penyerahan remisi ini sebanyak 64 narapidana dinyatakan bebas, namun tetap harus menjalani masa hukuman pengganti atau subsidi karena tidak membayar denda yang telah ditentukan oleh putusan dari pengadilan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas 1A Medan, Frans Elias Niko. Narapidana yang mendapatkan remisi adalah mereka yang sudah menjalani 2/3 masa hukumannya dan berbuat baik selama berada di dalam lapas. Pemberian remisi ini diserah terimakan langsung oleh Kepala Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara setelah siap melaksanakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah 1.460 orang dari 1.670 sekian orang. Ya. Nah, perinciannya itu ada yang RU1 ada sekitar 1.359 orang. RU1 untuk anak pidana yang ada dititipkan di kita itu sekitar 37 orang. Terus RU2 64 orang. Itu RU2 mereka harus menjalani subsidiar. Jadi harusnya bisa bebas hari ini, tapi karena ada subsidiar yang mereka harus jalani, mereka tidak bisa bebas. Pihak Lembaga Permasyarakatan kelas 1A Medan juga terus berupaya melakukan pembinaan dengan berbagai kegiatan yang mengasah keterampilan dan olahraga bagi para narapidana yang sudah maupun belum mendapatkan remisi. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Puncak Pelangka Gading gelar acara Fun Camp 2020. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari Kabupaten Karo. Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, objek wisata Puncak Pelangka Gading di Desa Kutambaru, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, menggelar acara Fun Camp 2020. Kegiatan ini pun akan dilaksanakan selama 2 hari, yang diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari Kabupaten Karo. Menurut Kepala Desa Kutambaru yang juga Ketua Panitia Kegiatan, tujuan digelar acara ini selain memeriahkan Hari Kemerdekaan, juga ingin mengembangkan dan memperkenalkan Puncak Pelangka Gading sebagai destinasi wisata. Namun di masa pandemi ini, peserta pun dibatasi sebanyak 500 tenda yang berasal dari Kabupaten Karo, yang sebelumnya direncanakan diikuti sebanyak 5.000 peserta. Dan kegiatan ini tetap mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker. Ini kita laksanakan kegiatan Fun Camp ini khusus untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita laksanakan di Puncak Pelangka Gading ini sekaligus untuk mengeksplor wisata desa yang ada di Desa Kutambaru ini. Sementara itu, para peserta mengaku senang dengan adanya kegiatan ini, dikarenakan selama pandemi COVID-19 tidak melakukan aktivitas di luar rumah, dan berharap kepada panitia agar kegiatan seperti ini menjadi agenda rutin untuk menambah kecintaan kaum milenial terhadap alam. Kita ikut memeriahkan acara Bang, Fun Camp Tanah Karo. Oh ya, bagaimana tanggapan Abang mengenai tempat camping kita ini, Bang? Di tempatnya masih enak Bang, masih asri, banyak pohon, seru juga lah gitu. Oh ya. Dalam kegiatan ini juga disuguhkan tarian tradisional Karo untuk memperkenalkan adat budaya tradisi Karo kepada kaum milenial. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, BKSDA Resort Bangka Belitung bersama Yayasan Alobi Foundation beserta relawan lainnya melepas liar 5 ekor kukang. Hewan endemik asli Bangka Belitung yang nyaris punah itu dimerdekakan dengan cara dilepas liar ke habitatnya di puncak Bukit Nenek, di Desa Gudang, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Resort Bangka Belitung beserta Yayasan Alobi Foundation dan relawan lainnya melepas liar 5 ekor kukang. Hewan endemik asli Pulau Bangka Belitung yang nyaris punah dan sempat digagalkan dari upaya penyelundupan, kini dimerdekakan dengan cara dilepas liar ke habitatnya di Bukit Nenek di Desa Gudang, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Senin 17 Agustus. Untuk memberikan kebebasan pada hewan lucu nan lincah ini, tim harus melewati medan yang cukup berbahaya. Jalan yang sempit dan licin yang hanya bisa dilalui 1 orang saja menjadi faktor penghambat tim menuju lokasi. Namun kegigihan dan ketangguhan mampu mengantarkan tim ke titik pelepas liaran. Lokasi ini dipilih karena bukit masih belum terjamah penduduk, aman dari perburuan liar, serta banyaknya tumbuhan tanaman buah hutan yang dinilai dapat menjadi sumber makanan. Momen yang berbahagia ini kita sudah merdeka 75 tahun, ya kan. Nah, di momen kemerdekaan kita juga merdekakan satwa liar yang melakukan pelepasan liar. Satwa yang dilindungi yaitu jenis kukang. Nah, itu sebanyak 5 ekor. Pelepas liaran satwa langka di hari kemerdekaan ini juga dimanfaatkan tim dengan menggelar upacara penghormatan dengan selembar bendera merah putih yang dikibarkan dengan cara diikat di ujung kayu yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Satwa tersebut telah melewati proses rehabilitasi di tempat pusat penyelamatan satwa kami yang berada di Arjangkang selama kurang lebih 6 bulan dan kemudian kami lepas liarkan di kawasan Bukit Nenek ini. Selain melepas liarkan kukang dan upacara bendera, tim juga menanam pohon buah sebagai cadangan makanan hewan-hewan tersebut. Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara mewartakan. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, berbagai organisasi kepemudaan melakukan unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Para pemuda menilai Kejari lebih banyak meminta proyek ke Pemkab daripada menuntaskan kasus korupsi yang marak di Tapanuli Selatan. Ratusan pemuda yang berasal dari LSM Lira, LSM Penjara, dan Ormas Laskar Merah Putih Jumat siang melakukan unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Dengan membawa spanduk dan poster, para pemuda meminta agar Kejatisu mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Ardian, karena dinilai gagal melakukan tugas dan fungsinya. Para pemuda menilai Ardian lebih sibuk meminta proyek ke Pemkab Tapanuli Selatan daripada menjerat secara hukum pelaku koruptor. Dalam orasinya, pemuda menyampaikan selama Ardian menjabat Kejari Tapanuli Selatan, tidak satupun kasus korupsi tertangani. Padahal banyak laporan masyarakat ke Kejaksaan dan Kepolisian tentang dugaan korupsi di Pemkab Tapanuli Selatan. Tuntutan yang paling utama yang kita sangat sayangkan terhadap kinerja daripada Kejaksaan Kabupaten Tapanuli Selatan ini, yaitu penanganan dalam setiap hal laporan dari LSM, Ormas, masyarakat, baik dari media wartawan, itu sangat lamban dan tidak pernah ditanganin. Padahal sudah jelas seperti dibacakan tadi sesuai dengan peraturan Jaksa Agung bahwasanya itu ada masa penyelidikannya. Tapi per satu laporan saja itu mau berbelit-belit, nggak jelas arahnya, dipanggil, terperiksa dipanggil, tetapi arah dan tujuan daripada pemeriksaan tidak jelas. Tidak ada finishing daripada pemeriksaan. Padahal
untuk dalam hal penyelidikan seharusnya hanya 2. SP3 kan itu laporan kalau memang tidak ditemukan dugaan tindak pidana korupsinya. Kedua, limpahkan itu laporan bahwa kalau memang ditelaah berdasarkan penyidik bahwasanya ditemukan dugaan kerugian negara. Tidak ada satupun pejabat kejaksaan yang menerima para pengunjuk rasa. Selain di kantor kejaksaan, para pemuda ini juga melakukan unjuk rasa di kantor Bupati Tapanuli Selatan. Adrian Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, hanya dalam waktu sepekan kasus positif COVID-19 Kabupaten Nias Utara terus meningkat drastis. Saat ini ada 5 pasien yang baru dinyatakan positif COVID-19. Berdasarkan hasil swab test di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Kelima orang yang baru dinyatakan positif COVID-19 ini telah diperiksa sebanyak 2 kali oleh petugas Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli dengan menggunakan alat swab test cepat molekuler dan hasilnya dinyatakan positif COVID-19. 5 orang pasien positif COVID-19 tersebut diantaranya berinisial MRH, perempuan warga Kecamatan Lahewa Timur, RP, pria warga Kecamatan Sawo, dan MLZ, pria warga Kecamatan Lotu, IFG, pria warga Kecamatan Afulu, serta ART, pria warga Kecamatan Lahewa. 5 pasien tersebut merupakan rekan kerja sekantor dengan pasien positif sebelumnya, yakni Kepala Sekretariat Bawaslu Nias Utara berinisial CSN. Saat ini pasien positif COVID-19 di Kabupaten Nias Utara telah berjumlah 6 orang, dan semuanya diisolasi di Rumah Sakit Umum Pratama di Desa Lolofauso, Kecamatan Lotu. Augomano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Kina Setia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.